salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, sama Majelis Taklim Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Dewan Guru, tenaga kependidikan umum yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, kedatangan saya ke sini tentunya adalah melakukan observasi penilaian kinerja di PMN. Sebagaimana Bapak Ibu juga sudah observasi di kelas oleh kepala sekolah, begitu juga dengan kepala sekolah pada saat ini. Perintahnya ini sebetulnya baru 2 minggu yang lalu, dan ini harus dikerjakan, harus selesai bulan Juni ini. Makanya ini mepet sekali waktunya, Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya, karena di sini dalam tahap observasi ini kepala sekolah akan mempresentasikan visi misi sekolah dan akan nanti diupload di PMN. Dan itu akan saya beri penilaian nanti sesuai dengan aturan yang ada pada PMN. Jadi mungkin itu sebagai pengantar, kita dengarkan Pak Kepala Sekolah, dan ini dibutuhkan interaksi Bapak Ibu dengan Kepala Sekolah nanti, karena visi misi ini bertujuan kita semuanya tahu apa visi misi sekolah kita, supaya kita bersama-sama nanti untuk mencapai visi itu. Jadi untuk pengantar itu saja Bapak Ibu, setelah kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Yang terhormat Bapak pengawas selaku KPS SMA juga SMK Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini kita laksanakan acara observasi kinerja di PMN. Terkait dengan hal tersebut, bisa kita lihat visi-misi dari sekolah kita SMA Negeri 1 Banyumas. Bapak Ibu sekalian, adapun visi dari sekolah kita sebagaimana yang tertempel di depan, unggul dalam bidang akademis dan non akademis, berkarakter, kreatif, inovatif, berbudaya, dan berwawasan global, menuju generasi masa depan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, iman, dan takwa. Jadi dalam hal visi tersebut juga tidak luput dari penjabarannya misi sekolah kita, yakni menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara demokratis. Hal ini, poin ini bisa kita gambarkan bahwasanya kita Bapak Ibu Guru di kelas, sebagaimana berdemokrasi namanya, tidak luput hak dari siswa itu dalam mengungkapkan pendapat, kita hargai untuk satu persepsi dalam mencapai tujuan. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran secara demokratis dan profesional sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kita tahu bahwasanya anak-anak siswa kita ini masing-masing punya potensi ataupun bakat, baik itu dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, ataupun dalam bidang seni, demikian juga yang berkaitan dengan olahraga. Oleh karena itu kita tahu dan arahkan, kita bangkitkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian menumbuh kembangkan penghayatan peserta didik terhadap agama, ajaran agama, penghayatan peserta didik terhadap ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga menjadi terkait dengan ajaran agama yang dianutnya. Kita tahu apalagi di Mandailing Natal,
identik dengan hanya Sumatera Utara juga kita dikelilingi oleh pesantren. Bagi yang muslim, anak-anak didik kita ini umumnya adalah alumni dari TPA ataupun madrasah-madrasah di tempat dia bertempat tinggal. Ini bisa dikolaborasikan dengan budaya bangsa, adat istiadat, sehingga merupakan kearifan. Adat istiadat yang dimaksud itu kita tahu bahwasanya apalagi Mandailing kental dengan budaya tutur koda, ya, lazim, baik itu dalam pendidikan keluarga. Kita tahu kita diajari kepada sanak famili di daerah kita dengan sapaan amang boru, bau, ompong dan lain sebagainya. Berikutnya membantu dan memotivasi peserta didik untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Kita dorong, kita motivasi peserta didik itu untuk menggali potensi dirinya terkait dengan bakat tadi, potensi yang dimiliki, baik dalam sains, dalam bidang ekstrakurikuler termasuk. Berikutnya menumbuh kembangkan minat belajar dan minat baca peserta didik untuk meningkatkan prestasi akademik. Kita punya perpustakaan, kita bermitra dengan perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal. Buku-buku kita di perpustakaan cukup untuk dibaca, dikunjungi, dan tempat baca, meja baca kita di perpustakaan sangat layak. Jadi oleh karena itu kita harapkan bagaimana supaya potensi perpustakaan, keberadaan perpustakaan kita itu bisa lebih kita hidupkan. Berikutnya menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah. Ya, manajemen kita berpartisipasi, kita melibatkan elemen warga sekolah baik masyarakat, termasuk dalam hal waktu yang lewat itu kita bersama dengan pihak dan Ramil mengadakan kebersihan sepanjang daerah aliran Sungai Air Mata. Selanjutnya tidak luput juga dengan komite sekolah, tetap berkoordinasi dengan komite sekolah. Dalam hal ini juga ada pihak ketiga yang selalu membantu kita dalam hal kemajuan sekolah kita, yakni alumni, wadah alumni Persada, alumni SMA Sada ataupun Pasmada. Kita tahu bahwasanya kolaboratif antara kita dengan pihak Pasmada tak kita ragukan lagi, di mana Pasmada sudah menyumbangkan musola yang cukup untuk sekolah kita, juga sudah beberapa tahun melaksanakan bingkel gratis di SMA 1 Pandanuan untuk lebih banyak masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita akan jalin komunikasi. Di samping itu juga melalui pada tahap sekarang ini ada acara PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kita minta testimoni dari alumni, ya, dari alumni. Kemudian berikutnya menjadikan SMA Negeri 1 Pandanuan sebagai Science Center dan pusat kebudayaan di Mandailing Natal. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian visi dan misi sekolah kita. Oleh karena itu, demi untuk cek and recheck keberadaan dari visi dan misi ini bagi Bapak Ibu, kalau ada saran yang komunikatif untuk ke depan nanti bisa kita tambahkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya ya, terkait dengan misi yang nomor 3, membantu dan memotivasi peserta didik untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini saya memiliki saran, mudah-mudahan diterima, membantu dan memotivasi peserta didik untuk menggali potensi dirinya. Terkadang kita tidak tahu Pak apa potensi yang ada dalam diri si anak ini Pak.
karena kita tidak tahu. Ya. Nah, jadi saya menyarankan bagaimana kalau si anak ini agar potensinya itu keluar. Bagaimana kalau saya pernah dulu pertama kali saya masuk di sini ada itu apel pagi Pak setiap kelas, ya kan Pak, setiap pagi. Nah, si anak ini di setiap kelas itu memberi potensi. Ada yang puisi, drama, segala macam. Jadi kita melihat ternyata anak kita itu dia dari sekian banyak anak itu ternyata di setiap kelas itu ada Pak yang menonjol. Ya. Nah, jadi saya menyarankan Pak, mudah-mudahan saya harapkan nanti kita ulang kembali apel pagi itu setiap pagi agar potensi si anak ini keluar Pak. Oke. Nah, itu saran Ya. saya. Sudah Bu? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Pak. Saya lanjut. Ya. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Elvira yang cukup memeriksa, menelaah kata demi kata yang ada di misi yang ada di poin nomor 3, yakni membantu dan memotivasi peserta didik untuk menggali potensi dirinya. Ya, sebagai guru bahasa Indonesia di sini ya mereka ibu ini pasti lebih tahu potensi yang dimaksudkan itu secara umum. Dalam hal praktek keseharian ada usul yang tidak salah nanti ke depan kita, apalagi ini boleh kita katakan akhir tahun pelajaran 2023-2024, nanti 2024-2025 bisa kita apakan saran dari ibu ini. Ya, terima kasih, saran yang baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Juga mohon izin kepada Bapak Pengawas di sini. Sebelumnya juga ucap syukur dan terima kasih kepada mungkin Kemenristek ya, pendidikan, di mana dalam hal ini kegiatan di PNM yang mana salah satunya di sini mungkin observasi kepala sekolah yang dihadiri oleh guru-guru di sini bisa menjadi satu wadah mungkin menyamakan persepsi bagaimana di sini tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan visi sekolah kita dan kita sudah ketahui bersama, dan tentunya ada misi yang sudah kita siapkan, beberapa langkah-langkah yang sangat kalau tadi mungkin Ibu Efrida sudah menanyakan terkait dengan poin nomor 3. Kalau saya Bapak mohon izin dari seluruh poin-poin atau misi artinya apa yang akan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai misi kita. Jadi Bapak yang saya pemasukan mungkin Bapak belajar dari apa yang sudah kita lakukan dari semester 1 dan mungkin ini pas sekali di semester terakhir kita mengevaluasi. Jadi saya ulang lagi, kalau tadi nomor 3 Bu Elfrida, kalau saya semuanya saya pertanyakan Bapak, maksudnya bagaimana konsep kita, bagaimana komitmen kita agar kita bisa melaksanakan misi ini. Sebenarnya tidak bisa hanya dari kepala sekolah, tetapi perlu kerjasama dari seluruh guru dan seluruh warga sekolah, dan inilah namanya kolaborasi Bapak. Jadi mohon izin Bapak, saya memberikan masukan Bapak, kalau masukan namanya mohonlah kalau alangkah baiknya nanti setelah kita mengakhiri semester 2 ini, sebelum kita memasuki semester 1, kita bicarakan kembali semuanya langkah-langkah, poin-poin yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan di semester 1 tahun ajaran yang akan datang, sehingga misi yang kita siapkan ini bisa kita laksanakan dengan baik, dan tentunya sekali lagi tidak akan ada kegiatan yang terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah Bapak. Terima kasih. Terima kasih pimpinan OSIS yang banyak berbaur dengan para siswa dalam hal kegiatan-kegiatan siswa di sekolah kita. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, yang menyangkut poin-poin tersebut ini sudah cukup padat dan sudah terangkum bagaimana poin-poin yang ada di sini bisa kita satu konsep dalam menerapkannya di sekolah. Salah satunya tadi penanya Ibu Elfrida tadi yang lebih awal sudah detail dikatakan ada usul di tahun ajaran nanti dalam hal menggali potensi itu kita bangkitkan, kita adakan apel pagi.
ini sudah pernah kita laksanakan memang ya pada masa-masa sebelumnya. Tidak salah kalau memang kita satu persepsi, satu konsep sebagaimana dikatakan oleh penanya Ibu Erlina yang kedua tadi dalam mewujudkan ini, itu akan kita laksanakan. Jadi ke depan, apalagi nanti awal tahun pelajaran, bagaimana kita menyusun strategi supaya visi misi ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik, ya, secara bersama. Karena kita tahu bahwasannya sekolah ini adalah sekolah kita bersama. Apapun visi misi sekolah ini merupakan visi misi dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi siswa ini secara umum, secara keseluruhan di bawah pengawasan kita. Kita tahu, kita lihat bagaimana kondisi mungkin akibat pengaruh dari COVID-19 beberapa tahun yang lewat, imbasnya masih kita lihat dalam hal keseharian dari anak-anak di sekolah. Itu merupakan bahagian dari tugas kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar di sekolah kita ini. Oleh karena itu kita cari trik yang lebih ampuh nanti untuk menyusun satu konsep bagaimana memajukan sekolah kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ada dua penanya Pak. Durasinya dekat dulu. Sudah pas 15. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf atas partisipasinya. Yang pada kesempatan ini semoga Bapak pengawas melihat niat baik kita bagaimana untuk memajukan sekolah ini. Karena Bapak pengawas boleh kita katakan Bapak ini kemana-mana, semandai di Natal. Kita tahu ya, apalagi kita di SMA 1 secara geografis berada di pusat kota, kita ingin bagaimana tetap eksis ya di SMA 1 ini untuk memajukan pendidikan di Panjang Kota khususnya Mandiri Natal dan Sumatera Utara apalagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.